Oke, selamat berjumpa lagi dengan kami di Arah Dayat Channel. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang sebuah mitos, yakni sejarah tentang Dewi Lanjar. Banyak sudah termuat di konten-konten tetangga, akan tetapi hal tersebut sangat berkaitan dengan mistis. Dan itu menurut saya adalah hanya sebuah mite atau sebuah legenda, sebuah cerita rakyat yang dipas-paskan ya. Sedangkan sejarah yang sesungguhnya itu bagaimana? Oke, kita simak. Saya akan bercerita tentang sejarah Dewi Lanjar yang sebenarnya. Pada tahun 1627 itu Pekalongan itu masih berupa hutan belantara. Belum ada penghuninya atau masih hutan. Di situ ada seorang yang pertama kali tinggal di hutan tersebut yang bernama Hutan Gambaran, itu adalah Ki Suratman. Kalau sebelum itu belum ada kehidupan, karena Pekalongan itu pada mulanya, yakni pada tahun-tahun itu disebut dengan Pegangsalan, bukan Pekalongan ya. Waktu itu belum ada Pekalongan. Ki Suratman ini adalah seorang petani dan peladang, dan kemudian setelah ada pembukaan hutan di Pekalongan, yaitu tepatnya pada tahun 1628 oleh Joko Bahu dan kawan-kawan. Setahun kemudian itu baru ada penghuninya di Pekalongan itu, dan tersebut barulah bernama Pekalongan. Orang saudagar terkaya yang ada di Pekalongan itu bernama Ki Prana. Ki Prana itu seorang pendatang dari Cirebon. Dia mempunyai seorang anak bernama Prana Citra. Jadi dia itu saudagar kapal ya. Banyak kapalnya. Kapal tersebut digunakan untuk selain berniaga, yakni untuk nelayan mencari ikan. Perniagaan kapal-kapal dari Prana ini sampai ke Jepara, sampai ke Rembang, sampai ke Semarang, dan sampai ke Jakarta ya. Dan sejarah Dewi Lanjar ini sebenarnya ada kaitannya dengan Roro Mendut. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang pada dasarnya hal sebelum itu belum ada kehidupan di situ. Di situ masuk hutan. Kalau di situ belum ada kehidupan, intinya belum ada cerita. Jikapun kemudian ada lahir cerita yang dihubung-hubungkan, Dewi Lanjar ini kan kisahnya yaitu seorang pengantin baru yang ditinggal oleh suaminya merantau entah kemana, dan dia menunggu sampai ujung usia, katanya kan begitu. Tapi kalau terjadi sebelum pada tahun itu, tentu saja tidak mungkin, karena di situ belum ada masyarakat. Jadi pada tahun sebelum 1628 itu belum ada kehidupan bermasyarakat. Rumah biasanya bukan sendiri, tentu saja ada bermasyarakat ataupun berkeluarga, dan mungkin paling tidak itu ada saksi-saksi. Jadi menurut hemat saya kisah itu lahir, ada cerita, tentu ada yang menceritakan. Kalau belum ada masyarakat, meskipun di situ ada cerita, tentu tidak ada yang menceritakan. Intinya, ketika ada sebuah cerita, pasti ada sebuah kejadian dan ada yang menceritakan. Ada kejadian, tidak ada yang menceritakan, tidak akan ada cerita. Jikapun ada cerita, itu artinya bahwa cerita itu adalah cerita bohong. Jika ada cerita, berarti di tempat itu bukan saja ada kehidupan rumah tangga yang terpencil sendirian, karena kalau rumah yang terpencil sendirian di tengah hutan itu tidak mungkin ada yang akan menceritakan, karena tidak ada orang yang melihat. Berarti kalau ada cerita, ada yang menceritakan, ada masyarakat, ada sebuah kejadian, ada yang melihat, kan begitu. Adanya masyarakat di Pekalongan itu pada tahun 1630-an. Makanya ada kisah tentang
Dewi Lanjar itu dari sejarah-sejarah awal tentang terjadinya kota Pekalongan yang memang di situ ada sosok orangnya gitu. Makanya saya sangat mengidentifikasi bahwa kemungkinan besar Dewi Lanjar itu ada kaitannya dengan cerita Roro Mendut. Roro Mendut itu kawin dengan seorang pedagang atau pelayar dari Pekalongan yang bernama Pranacitra. Pranacitra ini yang mampir di daerah Jepara dan di sana bertemu dengan seorang penjual rokok lintingan yang bernama Roro Mendut dan dia jatuh cinta. Akan tetapi percintaan antara Pranacitra dengan Roro Mendut ini terhambat oleh munculnya orang ketiga, yakni Adipati Pragolapati yang ada di daerah Jepara. Alhasil di situ ada perebutan yang mungkin sampai beradu fisik ya. Namun peraduan fisik tersebut dapat dihindari oleh Pranacitra dan dia melarikan diri ke kapalnya dan kemudian meninggalkan daerah Jepara sambil membawa pacarnya tersebut yaitu Roro Mendut. Jadi ada sangkut paut benang merahnya, ada titik temunya. Berarti ketika ada pengejaran dari Jepara ingin merebut Roro Mendut, itu Pranacitra kan berangkat keluar rumah untuk meladeni pertarungan dengan pasukan dari Jepara milik Adipati Pragolapati tersebut. Dan kemudian alhasil Pranacitra ini meninggal. Tapi karena si Roro Mendut itu orangnya yang memang kokoh, karena dia pada awal mula memang sudah menolak pinangan dari Adipati Jepara tersebut dan dia memutuskan untuk hidup seorang diri. Sedangkan Ki Prana sendiri memang hanya mempunyai seorang anak yaitu Pranacitra tersebut. Akhirnya semua warisan kekayaan itu jatuh ke tangan Roro Mendut. Dan perlu diingat bahwa Roro Mendut itu hanya nama sebuah gelar atau sebutan. Namanya sendiri tentu saja bukan Roro Mendut. Roro Mendut itu adalah ketika seorang dikenal masyarakat pada zaman itu, entah itu tokoh ledek, entah itu tukang menghibur, itu dipanggil Roro. Jadi memang ada keidentikan di Jawa ini seperti Roro Jonggrang, Roro Mendut, Roro Kidul. Itu sebetulnya Roro itu sebutan untuk seorang penari ledek yang sangat populer. Dan di situ ketika Roro Mendut ini menari ledek itu kan banyak orang yang terpesona, orang yang jatuh cinta, jatuh hati, ingin meminang. Kemudian karena mungkin goyangannya mendut-mendut, mungkin disebut ini Roro Mendut. Jadi seorang ledek, seorang penari ledek yang mendat-mendut, jadi disebut Roro Mendut. Alhasil ketika semua kekayaan yang dilimpahkan oleh Ki Prana kepada Dewi Lanjar tersebut, karena status dia memang waktu itu sudah lanjar, itu tidak ada yang mengelola. Sedangkan dia dalam keadaan sedih memikirkan suaminya yang meninggal hingga berlarut-larut. Alhasil dia menjadi setengah ada guncangan kegilaan. Setiap orang yang lewat melihat merasa takut, merasa ngeri. Disitulah kemudian terjadi cerita-cerita yang simpang siur tentang keberadaan sang Dewi tersebut.
karena dia meninggal dengan keadaan yang gila dan harta yang berlimpah. Kemudian menjadi cerita dari mulut ke mulut hingga terjadi turun-temurun, dan cerita yang aslinya sudah hilang, sehingga cerita yang timbul itu melebar kemana-mana, menduga-duga, mengarang-arang, sehingga semakin bertambah. Ada yang menceritakan kalau Dewi Lanjar itu sebetulnya Nawang Sari, seorang bidadari, temannya Nawang Wulan. Ada yang anak buahnya Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Menurut hemat saya itu adalah cerita mitos, cerita mite, cerita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan menurut hemat saya cerita yang benar itu mungkin saja ya begitu, bahwa sebenarnya Dewi Lanjar ini adalah Rara Mendut yang istrinya Pranasitra itu, karena hampir ada gesekannya, hampir ada sangkut pautnya, sepertinya hampir ada benang merahnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menyubscribe channel kami agar kami eksis bisa memberikan cerita-cerita yang mungkin menambah wawasan Anda, atau mungkin saja menjadi semakin kontroversi, atau mungkin menjadi sesuatu yang patut untuk disadari. Oke, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalam.